きなものは強いやつ。弱。さくらはるかだ。ヘドが出る。 Halo teman-teman, kali ini Denny makan kembali melanjutkan cerita spoiler anime Windbreaker episode 102. Tapi jangan lupa, bila teman-teman yang baru datang di channel ini, untuk tinggalin jejaknya. Oke, gak usah banyak ini itu, langsung saja mulai ceritanya. Saat Tashibana Kotoha umur 13 tahun, saat berada di kota bersama Umemiya, Kotoha terlihat kesal. Umemiya lalu mengatakan, "Haha, ku dengar kamu ketangkap sama para pekerja tiap hari sejak datang ke sini minggu lalu. Tapi sepertinya ini giliranku makan malam jam 6. Apa kamu lupa? Sekarang ayo kita pulang dan makan." Dan saat itu Umemiya sudah kelas 3 SMP. Dan setelah itu Kotoha mengatakan ke Umemiya bila Kotoha kehilangan dompetnya. Ume sampai kaget, menanyakan ciri-cirinya seperti apa. Kotoha memberitahu. Setelah itu Ume lalu membantu mencarinya. Tapi saat itu Umemiya juga mengingatkan Kotoha untuk kembali ke rumah dan makan malam. Umemiya lalu pergi mencari. Tapi setelah Umemiya pergi dari Kotoha, Kotoha masih berdiri di situ dan memegang dompetnya sendiri. Kotoha mengatakan, "Dasar bodoh, setiap satu dari mereka." Sembari Kotoha mengingatkan seseorang yang tidak jelas wajahnya, Kotoha mengatakan lagi, "Ini sangat menjengkelkan. Semua orang harus pergi saja. Seharusnya biarkan aku sendiri. Kalau tidak, semua emosi yang mengedap dan mendidih ini bisa-bisa meledak kemana-mana." Kotoha lalu pergi ke taman, mengatakan, "Aku harus tenang, berhenti berpikir dulu." Dan saat itu Ume kembali menemui Kotoha. "Astaga, aku sudah bilang untuk pulang. Aku tahu kamu khawatir dengan dompetmu. Aku sudah tanya ke semua orang di kota untuk membantu mencarinya. Tapi saat ini aku belum bisa menemukan apapun. Tetapi aku janji aku akan menemukannya untukmu. Jadi tunggu sebentar lagi. Oke?" Mendengar itu, Kotoha masih dengan kemarahannya dan lalu memperlihatkan dompetnya ke Umemiya, mengatakan, "Aku tidak kehilangan dompetku. Dari tadi, dompetnya ada padaku." Sembari perkataan kasar dari dalam hati Kotoha mengatakan ke Umemiya, "Kau perlu belajar untuk meragukan orang lain sedikit lagi. Kau cuma bikin dirimu kelihatan kayak badik paling norak di kota." Dengan tertawa, Ume menjawab, "Oh, baguslah. Jadi, dari tadi kamu yang pegang. Syukurlah." Mendengar itu, Kotoha malah semakin marah dan lalu membanting dompetnya di depan Umemiya. Kotoha yang mengingat ibunya saat meminta maaf ke Kotoha dan mengatakan bila gagal menjadi ibu yang baik bagi Kotoha. Dari situ, Kotoha lalu mengatakan dengan sangat kencang, "Kenapa setiap kali mereka bilang aku akan melakukan semuanya dengan benar lain kali, padahal mereka tidak benar-benar menepatinya? Kenapa orang bisa jadi teman padahal aslinya tidak? Terus malah berbicara bohong seperti nggak ada dosa?" Dari situ Kotoha lalu menanyakan ke Ume, "Kenapa kau tidak marah setelah apa yang kulakukan padamu? Kenapa? 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 Apa yang kau senyum-senyumin? Hah? Kenapa kau tidak marah?" Dengan kemarahan Kotoha seperti itu, Kotoha sampai heran dengan dirinya. Kenapa Kotoha bisa semarah itu? Namun dengan begitu, Kotoha lalu memukul-mukul kepalanya sendiri dan mengatakan ke Ume, "Dasar sialan, kau seriusan membuatku muak." Umemiya yang kaget melihat itu, Umemiya lalu menghentikan tangan Kotoha yang terus memukul kepalanya itu, mengatakan, Hei, berhenti, udah cukup." Kotoha mengatakan, "Kenapa? Emangnya aku harus selalu marah terus seperti ini?" Umemiya menjawab, "Oke, aku tahu kau marah itu, aku mengerti. Capek tahu kalau kau marah mulu, gak enak banget kalau terus-terusan kesal kayak gini.
Dengan sedikit keras ucapan Ume lalu mengatakan, kalau emang mau marah, ya udah marah aja. Dari situ Kotoa sedikit tenang. Umemiya dengan senyum lalu kembali mengatakan, dirimu boleh marah sepuasnya, keluarkan saja semuanya. Tapi kau tidak boleh menyakiti dirimu sendiri, oke? Dengan begitu Kotoa masih sampai heran. Ada apa sih denganmu? Umemiya kembali mengatakan, jika ada sesuatu yang benar-benar membuatmu marah, ya udah marah aja. Gak apa-apa, merasa marah itu wajar. Sembari Umemiya menatap mata Kotoa, mengatakan lagi, capek banget rasanya terus-terusan menolak apa yang sebenarnya kau rasakan. Seperti saat ada sesuatu yang benar-benar mengganggumu, tapi kau bilang pada dirimu bahwa kau tidak boleh marah. Atau ketika kau benar-benar sangat kesepian, tapi kau terus meyakinkan diri sendiri, kau tidak boleh berpikir seperti itu. Tapi bila kau terus menahan semuanya di dalam, sementara rasa itu makin nyakitin dan menumpuk, perasaan itu pada akhirnya akan menghancurkanmu. Jadi kau boleh menangis, boleh berteriak, keluarkan aja semuanya. Dan aku akan tetap di sini untuk menerima semua yang ingin kau luapkan. Mendengar itu, Kotoa lalu bengong dan terus meyakinkan dirinya, berpikir, mengepalkan tangannya, lalu mengatakan, aku tidak akan pernah memaafkan mereka. Bukan ibuku yang gak pernah menganggap aku penting, atau orang dewasa lainnya yang datang padaku seolah-olah peduli, padahal cuma nyakitin aku. Aku tahu bahwa aku tidak seharusnya merasa seperti ini. Tapi semakin aku memikirkannya, semakin sakit rasanya. Mendengar itu, Umemiya lalu kembali menanyakan, apa kau pernah ingin memaafkan mereka? Mendengar itu, Kotoa kembali sedikit kesal, mengatakan, aku harus? Itu yang selalu semua orang bilang ke aku. Ibumu juga mengalami masa sulit. Dia juga sudah minta maaf. Dia sudah meluangkan waktu untuk mengurusmu. Kau harusnya bersyukur. Maafin aja mereka. Di tempat penitipan anak dan di sekolahan, kami diajarkan bahwa bila ada yang meminta maaf, kita harus jawab tidak apa-apa. Biar semuanya tetap berteman dan semua orang akur. Itulah kenapa aku harus maafkan mereka. Seolah itu lebih baik buat semua orang. Tapi aku tidak bisa. Seberapapun kerasnya aku berusaha, aku tetap tidak bisa melakukannya. Yang lebih parahnya lagi, aku malah jadi gampang marah ke semua hal dan semua orang. Bahkan ke orang yang gak salah apa-apa. Akhir-akhir ini, aku cuma terus-terusan marah. Terus, aku harus gimana? Aku tidak tahu. Aku benci ini. Aku benci semua ini. Dari situ, Umemiya lalu mengatakan, itu benar-benar sampah. Orang-orang itu gak pantas dapat maaf darimu. Kamu tidak perlu memikirkan. Kamu tidak perlu memaafkan mereka. Kamu tidak seharusnya melakukannya. Umemiya lalu duduk di depan Kotoa dan mengatakan, tapi ayo kita lakukan yang ini saja. Jika memang memaafkan itu membawa kebaikan bagi semua orang, kalau begitu, orang yang seharusnya dirimu maafkan adalah dirimu sendiri. Mendengar itu, Kotoa yang seperti air mendidih, air itu lalu kembali tenang, menanyakan, apakah itu benar kalau aku tidak bisa maafkan mereka? Atau bahkan aku gak pernah bisa? Apakah itu benar-benar sesuatu yang boleh aku lakukan? Umemiya lalu menjawab, oke lah, aku mengizinkannya. Dari situ, Kotoa kembali menangis dengan sangat kencang dan duduk menangis di pangkuan Umemiya. Setelah Kotoa mengingat itu dan masih melihat Sakura, Kotoa lalu mengingat saat-saat bersama Sakura dan mengatakan dalam hatinya, Sakura, memang tepat bagimu untuk memilih Furin.
Dan itu juga berlaku untukku. Dan aku sangat bahagia aku datang ke kota ini. Dan bahkan sekarang aku juga sangat bahagia bahwa kau, Sakura, datang ke kota kami. Wah, ada apa ini, Bri? Kotoha semakin suka aja dengan Sakura. Bakal seperti apa ya? Lanjut nanti, oke? Terima kasih. Bila mau share, link ada di deskripsi ya.